Ada tempat-tempat tertentu di dunia ini yang tidak pernah benar-benar ditinggalkan. Mereka hanya menunggu orang yang tepat untuk kembali membuka luka yang seharusnya sudah tenggelam. Raffi, 26 tahun, seorang videografer lepas, menerima pesan dari klien misterius untuk mendokumentasikan sebuah penginapan tua di kaki Gunung Nirmana. Penginapan itu terkenal karena satu hal. Kolam renangnya selalu merah, seperti darah. Pemilik lama mengaku kolam itu hasil lumut merah. Tetapi rumor gelap mengatakan sebaliknya. Ada sesuatu yang tinggal di bawah sana. Raffi yang sedang butuh uang langsung menyetujuinya. Namun, sejak ia menerima pekerjaan itu, mimpinya berubah. Setiap tidur, ia melihat permukaan air merah bergelombang, tangan yang muncul pelan, dan suara perempuan yang berbisik, "Tolong, aku masih di sini." Setibanya ia di sana, suasana penginapan terasa sangat aneh. Bangunannya masih megah, namun penginapan itu sangat sepi. Tak ada tamu. Tak ada suara. Pemilik barunya, Bu Ratri, seorang perempuan paruh baya, menyambutnya dengan kaku. "Mas Raffi, jangan dekati kolamnya dulu. Renovasinya belum selesai." Raffi mengangguk, tetapi matanya tertarik pada kolam di kejauhan. Terlihat dari balik jendela. Airnya benar-benar merah, seperti darah segar. Ketika ia menatapnya terlalu lama, ia merasa seseorang menatap kembali dari bawah permukaan airnya. Seorang petugas kebersihan tua bernama Pak Gito akhirnya membuka mulut. Di masa lalu, penginapan itu milik seorang wanita bernama Larissa. Ia memiliki seorang adik perempuan bernama Nara. Ironisnya, Nara tenggelam di kolam itu tepat pada malam sebelum hari pertunangannya tiba. Larissa menuduh tunangan Nara yang membunuhnya. Namun, tunangan Nara menghilang bak ditelan bumi. Larissa pun bunuh diri sebulan kemudian sejak kejadian tragis itu. Sejak itu, kolam berubah menjadi merah. Renovasi telah dilakukan berkali-kali, tetapi air tetap menjadi darah. Raffi merinding. Apakah Nara gentayangan, atau ada yang lain? Pak Gito menggeleng. Yang meninggal bukan cuma dia, Mas. Raffi menelan ludah. Malam ketika semua pekerja telah pulang, Raffi mengambil kameranya dan mendekati kolam itu sendirian. Cahaya bulan memantul di permukaan merah itu. Tak ada angin. Tak ada suara. Raffi merekam permukaan air. Lalu, ada sesuatu bergerak di bawahnya. Bukan ikan. Bukan manusia. Seperti rambut panjang yang melayang. Suara perempuan berbisik di dekat telinga Raffi. "Raffi, turunlah, aku butuh kamu." Raffi jatuh terduduk. Tidak mungkin dia tahu nama Raffi. Raffi berlari kembali ke kamar. Tetapi di sepanjang lorong ia mendengar suara air menetes. Seolah seseorang meneteskan darah dari rambutnya. Raffi mulai gelisah. Air merah itu, rambut panjang itu, suara perempuan itu, semua memicu trauma lamanya. Adiknya, Alia, tenggelam di danau saat mereka kecil. Raffi gagal menolongnya. Ia masih menyalahkan dirinya sendiri. Air merah itu terasa seperti cermin masa lalu. Seolah kolam itu memanggil. Gagal sekali adalah gagal selamanya. Raffi menatap bayangan dirinya di cermin.
Matanya mulai terlihat seperti mata orang yang tenggelam. Di gudang tua, Raffi menemukan kotak berisi kamera lama milik Larissa. Dalam rekaman terakhirnya, Larissa berdiri di pinggir kolam. Wajahnya penuh ketakutan. Air kolam masih bening saat itu. Larissa berteriak, "Dia bukan Nara. Dia bukan adikku. Dia memakai wajah adikku, tolong." Di belakang Larissa, sesuatu muncul dari kolam. Tubuh perempuan pucat. Rambut panjang. Tapi mata kosong. Dan mulutnya tersenyum terlalu lebar. Terlalu tidak manusiawi. Sebelum rekaman mati, terdengar suara. Satu jatuh. Satu lagi harus masuk. Raffi menutup mulutnya. Tangannya gemetar. Ada entitas lain di bawah kolam itu. Bukan Nara. Pukul 3 pagi. Raffi terbangun mendengar suara langkah basah. Tes. 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 Seperti langkah seseorang yang baru keluar dari kolam dan berjalan di lantai keramik. Raffi terdiam kaku. Nafasnya seakan berhenti seketika. Ia pun menutupi wajahnya dengan selimut. Tiba-tiba, pintu kamarnya terbuka perlahan. Sosok perempuan berdiri di sana. Tubuhnya basah kuyup. Air merah menetes membentuk jejak panjang di lantai. Rambutnya menutupi wajah. Setiap tetesan darah mengenai lantai membuat suara. Tes. 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 Kemudian sosok itu berbisik. Kau sama seperti dia. Kau juga meninggalkan adikmu. Raffi memejamkan mata sembari menahan nafas di balik selimutnya, berharap itu hanyalah halusinasinya. Sosok itu bergerak mendekatinya. Tapi tiba-tiba, Bu Ratri muncul dan menaburkan garam ke arah sosok itu. Sosok itu menjerit dan menghilang seketika bak asap tipis. Raffi gemetar sambil mengintip dari balik selimutnya. Apa itu? Bu? Bu Ratri hanya menjawab pelan. Itu bukan arwah. Itu sesuatu yang lebih tua. Bu Ratri membawa Raffi ke balkon atas. Tempat mereka bisa melihat kolam dari kejauhan. Ia berkata, Larissa dan Nara bukan korban pertama. Jauh sebelum penginapan ini dibangun, tempat ini adalah lokasi ritual pesugihan. Raffi terperanjat. Pesugihan? Korban-korban ritual itu. Tubuhnya dibuang ke kolam. Ada yang masih hidup saat dibuang. Raffi menutup wajahnya. Mereka menunggu seseorang yang punya luka serupa dengan mereka. Raffi menegang. Bu Ratri menatapnya. Dan orang itu adalah kamu. Raffi merasa seluruh dunia berhenti. Kenapa aku, Bu? Karena kamu pernah kehilangan seseorang dalam air. Dan mereka bisa mencium luka itu, Raff. Raffi menatap kolam merah yang berkilau. Air itu bergelombang kecil, seolah merespon dirinya. Air di kolam kembali beriak lebih kuat dari sebelumnya. Seolah ada sesuatu di bawah permukaan air yang sedang merayap naik. Raffi mundur dari pagar balkon. Bu, kenapa air itu seperti hidup? Bu Ratri tak menjawab. Ia memejamkan mata. Mulutnya bergetar memanjatkan doa pendek. Namun, Raffi mendengar sesuatu yang seharusnya tidak mungkin ada di dalam air. Raffi? Suara itu lirih, basah, serak.
Suaranya, "Larissa." Raffi membeku. Suara itu datang lagi, lebih jelas. "Raffi, kamu gak nolong aku." Raffi menutup telinganya. Tapi suara itu masuk langsung ke dalam kepalanya. Bukan melalui udara. "Kamu biarin aku tenggelam." Air mata Raffi pecah. Ia memegangi kepala. "Tidak. Aku tidak. Aku tidak sengaja." Bu Ratri menahannya. "Jangan dengarkan. Itu bukan Larissa. Itu mereka." Raffi memandang ke bawah. Sesaat, ia melihat wajah Larissa di permukaan air. Pucat, rambut menempel di pipi. Tapi matanya bukan mata manusia. Dan ketika air kembali tenang, Larissa menghilang. Digantikan bayangan gelap yang menyerupai tubuh manusia, melayang tepat di bawah permukaan air. Bu Ratri akhirnya bercerita. Dulu, yang melakukan pesugihan adalah keluarga pemilik tanah ini. Mereka memberikan persembahan tumbal setiap bulan purnama tiba. Tubuh mereka dibiarkan membusuk di kolam. Raffi merasa perutnya mual. Semua roh korban itu menyatu menjadi satu. Satu makhluk. Satu penghuni kolam. Raffi terdiam, masih menatap air merah itu. Bu Ratri melanjutkan. Dan ia selalu mencari orang yang jiwanya retak karena kehilangan seseorang dalam air. Nada suaranya merendah. Karena mereka ingin seseorang turun untuk menjadi tumbal selanjutnya. Raffi menegang. Ia memejamkan mata. Ingatan itu datang seperti ombak. Gadis kecil berusia 10 tahun. Berdiri di pinggir danau. Adiknya, Alia. Raffi berusia 13 tahun kala itu. Ia meninggalkannya sebentar untuk mengambil bola. Hanya sedetik. Tiba-tiba terdengar suara teriakan. "Mas!" Suara air yang beriak karena ada yang jatuh ke dalam air. Dan suara terakhir adiknya. "Tolong!" Mayatnya ditemukan 2 jam kemudian pada masa itu. Raffi menjerit. Ia jatuh bersimpuh di lantai balkon. "Masih salahku, masih salahku, masih salahku." Bu Ratri meraih bahunya. Kolam ini mencium luka seperti itu. Raffi mengangkat wajah. Matanya merah dan basah. "Jadi aku yang mereka mau?" Bu Ratri menatapnya lama. "Kau, atau seseorang yang kau cintai?" Teriakan pecah dari lantai bawah. Itu suara salah satu tamu penginapan. Raffi langsung berlari turun. Bu Ratri menyusul. Dan ketika mereka tiba di pinggir kolam, ternyata ada seorang perempuan yang mengambang di tengah kolam di bawah permukaan air. Mengambang tanpa kesadaran. Matanya putih. Tapi yang membuat Raffi merinding adalah airnya tidak bergerak. Ia tidak tenggelam. Ia tidak jatuh. Ia seperti ditahan oleh sesuatu. Seolah ada tangan tak terlihat yang memegang tubuh itu. Lalu tubuh itu ditarik perlahan ke bawah oleh sesuatu yang besar, yang bergerak seperti bayangan raksasa, yang membentuk wajah tanpa mata tepat di permukaan. Entah mengapa, tubuh Raffi terasa tergerak untuk masuk ke dalam air. Bu Ratri berteriak berusaha menahan tubuh Raffi. "Raffi, jangan loncat." Namun, Raffi sudah melompat ke dalam air.
Begitu tubuhnya menembus permukaan air, dunia menjadi gelap. Sangat gelap. Air terasa padat seperti lumpur. Diam seperti hutan bawah tanah. Namun anehnya, ia dapat bernafas meski dirinya berada di dalam kolam itu. Di dalam kegelapan itu, bayangan-bayangan muncul. Tubuh-tubuh korban ritual. Tangan-tangan mereka memegang kaki Raffi, menariknya turun lebih dalam. Perempuan itu sudah mulai tenggelam ke dasar. Rambutnya melayang seperti tirai hitam. Raffi meraih tangannya. Bangun. Perempuan itu membuka mata. Dan dari mulutnya keluar gelembung darah. Sosok gelap raksasa muncul di belakangnya. Makhluk air itu menggema. Satu luka menggantikan luka. Raffi menahan napas, menatap makhluk itu dengan mata penuh amarah. Aku yang kau mau. Lepaskan dia. Makhluk itu mendekat. Wajahnya membentuk banyak mulut dan mata yang salah posisi. Lalu makhluk itu berkata, "Tidak. Aku ingin keduanya." Raffi berteriak dalam air, tapi suaranya lenyap. Makhluk itu meraih leher perempuan itu, dan tangan lain mencengkeram dada Raffi. Dan saat itu, mata Raffi berubah warna, menjadi hitam pekat. Perempuan itu menghilang dari genggaman makhluk itu, terdorong ke atas seperti diselamatkan oleh sesuatu. Dalam kegelapan, Raffi kini sendirian bersama makhluk itu. Makhluk itu mendekat. Suara ribuan korban terdengar di kepalanya. Kami menyeretmu turun, karena kau biarkan dia tenggelam. Raffi memukul dadanya sendiri. Air mata bercampur air kolam. Aku tahu aku bersalah. Tapi aku tidak akan membiarkan orang lain mati lagi. Aku tidak ingin kehilangan orang lagi. Makhluk itu terdiam. Untuk pertama kalinya, Raffi melanjutkan. Kalau kalian mau jiwa, ambil punyaku. Tapi biarkan dia keluar. Ratusan tangan air berhenti bergerak. Wajah makhluk itu berubah, seolah tengah memikirkan sesuatu. Lalu, jiwa yang mengaku dan jiwa yang mengikhlaskan adalah tumbal terkuat. Tubuh makhluk itu melebar, menelan seluruh ruang air. Lalu ia membuka mulut besar, membentuk terowongan gelap. Raffi merasa dunia akan menelannya. Ia memejamkan mata. Dalam kehampaan, Raffi melihat Alia, adiknya, berjalan di atas air. Ia tersenyum. Mas, aku nggak pernah menyalahkan Mas. Raffi jatuh berlutut. Aku gagal jaga kamu, aku. Alia meletakkan jari di bibirnya. Mas, sudah cukup minta maafnya. Sekarang waktunya Mas pulang. Ia memeluk Raffi. Dan seluruh makhluk gelap menjerit, seperti ditikam cahaya. Air yang menahan Raffi mulai pudar, meleleh menjadi cahaya putih. Suara makhluk itu memecah. Tidak, luka itu belum selesai. Cahaya menelan semuanya. Lalu, hening. Raffi tersentak bangun di pinggir kolam. Ia batuk dengan keras. Air keluar dari paru-parunya. Perempuan itu menangis sambil memegang wajahnya. Raffi,
Raffi. Raffi membuka mata. Perempuan itu menjerit lega. Bu Ratri berdiri di dekat mereka. Wajahnya bersinar dengan ketenangan. Makhluk itu sudah pergi. Air kolam kini jernih. Tak ada warna merah. Tak ada bau anyir darah. Arwah para korban telah pergi bersama cahaya. Bu Ratri berkata pelan, "Kau menyelamatkan mereka semua." Raffi menatap perempuan itu, yang menggenggam erat tangannya dengan wajah yang cemas bercampur bahagia. Tiba-tiba kepalanya terasa berat. Di dalam kepalanya seperti kaset yang memutar beberapa cuplikan rekaman film tentang dirinya dan perempuan itu yang tidak ia ingat sebelumnya. Seketika air matanya menetes. Ternyata, perempuan itu adalah Nara, tunangannya yang telah lama hilang karena ditahan oleh makhluk itu. Ia kini ingat teriakan terakhir Nara kala itu dan ketika ia melompat ke dalam kolam, berusaha untuk menyelamatkannya. Namun, entah mengapa ketika sadar, ia sudah terbangun di pinggir kolam itu dan tidak mengingat apapun yang terjadi sebelumnya. Ia juga teringat ketika Larissa, kakak Nara, yang marah besar kepadanya, menuduhnya telah membunuh Nara. Seolah makhluk itu telah merampas ingatannya kala itu. "Raffi, jangan pernah lakukan itu lagi." Raffi tersenyum lemah. "Aku nggak akan membiarkanmu tenggelam. Siapapun, tidak akan tenggelam lagi." Nara memeluknya erat. Dan untuk pertama kalinya, air kolam terasa seperti air biasa. Tidak mengintip. Tidak memanggil. Tidak lapar. Hanya tenang. Raffi dan Nara tinggal lebih lama di penginapan, membantu Bu Ratri membersihkan sisa-sisa energi gelap. Suatu malam, Nara berkata pelan, "Raf, waktu kamu di dalam air, kamu bilang sesuatu." Raffi berpura-pura tidak tahu. "Apa?" Nara menatapnya lama. Senyumnya lembut. "Kamu bilang kamu nggak mau kehilangan aku." Raffi memerah. "Aku? Ya, maksudku." "Kalau begitu..." Nara mendekat, suaranya hampir berbisik. "Jangan pergi dari aku." Raffi terdiam. Lalu perlahan menjawab, "Aku cuma akan pergi kalau kamu ikut." Nara tertawa kecil dan memeluknya. Di luar jendela, kolam yang dulu berdarah kini hanya memantulkan cahaya bulan. Tidak ada bayangan, hanya kedamaian. Luka yang tidak dihadapi akan selalu mencari permukaan untuk muncul. Raffi akhirnya menutup satu cerita. Dan kolam itu, untuk pertama kalinya, menjadi tenang. Sampai jumpa di cerita berikutnya, yang mungkin sedang menunggu di belakang pintumu.